Di hari Arafah itu Allah yang langsung turun untuk mengaminkan, untuk mengabulkan semua doa orang yang berdoa di hari itu. Salah satu cara kita bisa beramal soleh kan mengetahui keutamaannya. Maka yakinlah di saat kita wudhu itu beriringan dengan jatuhnya air yang sudah membasuh diri kita, tubuh kita itu, maka berguguran juga dosa-dosa kita. Dan hari Arafah ini hari pembebasan dari api neraka, hari ketaatan, hari mujahadah dengan ibadah, dan waktu yang paling agung untuk berdoa. Ini nggak enak ke Allah daripada nggak enak ke orang. Nggak enak itu batur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman viewers dari YouTube channelku. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali dan di momen yang spesial sebetulnya ya. Kita itu syuting H-3 Idul Adha. Gitu. Jadi kita hari ini mau bahas banyak tentang Idul Adha dan keutamaannya. Mungkin aku buka dulu dengan satu quotes yang aku temukan gitu ya di X atau di Twitter dulunya. Di sini tuh begini quotesnya. Lailatul Qadar is unknown, but the day of Arafah is known. If there is a day that change your life, it is Arafah. A day Allah's mercy descend, your du'as will be accepted, and your sins past and future will be erased. Jadi intinya mah di sini dikasih tahu kalau kita kan dibilang ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Tapi kita nggak dikasih tahu gitu ya kapan. Sedangkan di Zulhijjah Allah udah kasih tahu bahwa ada satu hari di mana hari itu bisa merubah hidup kita. Kemudian rahmatnya Allah turun dan doa-doa kita dikabulkan, dan yang utama adalah dosa-dosa kita juga dihapuskan. Mungkin itu kita buka dengan quotes itu, semoga jadi penambah semangat untuk kita mendengarkan nasihat dari Gurunda sama Sandra hari ini terkait dengan Idul Adha. Silahkan. Ya, Masya Allah ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih teman-teman kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang sehat, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat, bahagia, berlimpah kebaikan, amin, insya amin, Allah. amin, Allah. Dan setiap waktu, setiap momen bagi kita itu pasti ada hikmah, ada kebaikan yang bisa menjadi pelajaran untuk menambah lagi iman-iman kita gitu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke momen yang luar biasa, momen yang sangat dahsyat, yaitu Idul Adha gitu ya. Bagaimana kaum muslimin itu memiliki 2 hari raya dalam satu tahun, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Memang animo masyarakat kita itu lebih cenderung di Idul Fitri ya. Karena satu, mungkin kalau Idul Fitri itu saum dulu yang panjang gitu ya. Kemudian setelah itu seolah-olah kemudian setelah panjang saum itu maka ada celebrating sesuatu, selebrasi. Guys, ada selebrasi. Dan kalau Idul Adha bisa dibilang hanya dianggapnya pas hari Arafahnya aja, pas Idul Adhanya aja gitu ya. Kadang-kadang karena saum Arafah atau 9 Zulhijjah atau saum 8 Zulhijjah itu tidak menjadi sebuah kewajiban, jadi ya mungkin jadinya akhirnya kondisinya itu seperti yang ya udah biasa ya gitu ya. Biasa aja gitu ya. Aja gitu. Jadi kesannya gitu nggak ada momen yang gimana-gimana gitu. Iya gitu ya. Padahal Idul Adha juga ini termasuk satu waktu yang sangat dahsyat gitu ya. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Quran surah Al-Fajr juga itu banyak para mufasir gitu ya yang menerjemahkan Quran surat Al-Fajr itu bahwa wal fajr, waktu fajarnya ini yang dimaksud adalah waktu fajar di Idul Adha. Ya, jadi di waktu Idul Adha. Kemudian yang kedua di situ ayat yang keduanya adalah walayanin asyr, demi malam yang 10. Nah, ada 3 pengertian dari para mufasir yang mengartikan demi malam yang 10 ini. Yang pertama itu malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu ya. Kemudian yang kedua tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Muharram. Dan juga ada mufasir yang mengartikan 10 yang dimaksud di dalam ayat Quran surat Al-Fajr ini adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Awal ya 10 hari. Ya, 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Nah, pemahaman ini memang tidak dikenal
10 hari terakhir gitu ya di bulan Ramadan, karena memang kalau 10 hari di bulan Ramadan mungkin ya tadi animo masyarakat atau kondisinya itu karena lagi bermujahadah saum, tilawah lagi harus banyak gitu ya di bulan Ramadan itu. Jadi seolah-olah akhirnya itu pun jadi suatu hal yang memang puncaknya. Jadi dalam kondisi kita tuh bersiap sedia dan memang memprioritaskan untuk lebih banyak melakukan amal di bulan Ramadan. Sedangkan Zulhijjah ini memang ya tadi pemahaman kitanya yang kurang gitu ya. Akhirnya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bahkan udah aja lepas gitu ya, tanggal 11, 12, 13 kayak udah gitu ya, seolah-olah tidak ada momen gitu ya. Padahal mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah itu adalah sebuah rangkaian ya, rangkaian ibadah, rangkaian penghambaan, rangkaian pengorbanan gitu ya, ibaratnya itu terjadi dan menjadi hari-hari yang istimewa. Itu pun adalah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah gitu ya. Nah, apalagi di bulan Zulhijjah ini ada kejadian-kejadian yang sangat dahsyat, yaitu kejadian yang terjadi pada kakek buyut kita gitu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana diperintahkan mendapatkan mimpi untuk menyembelih putranya itu ya, mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail. Itu kan terjadinya juga di tanggal 8 Zulhijjah gitu ya. Jadi ibaratnya ada rentetan aktivitas, ada rentetan kejadian yang mana itu Allah takdirkan ada di bulan Zulhijjah, dan baiknya kita juga lebih membaca lagi gitu ya, sebetulnya kenapa terjadi di bulan Zulhijjah, kenapa bulan Zulhijjah juga termasuk bulan haram gitu ya. Kenapa, apa amal-amal istimewa yang harus kita lakukan gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Wafa betul ya, bahwa memang kalau Lailatul Qadar itu tidak diketahui kapan kepastiannya, apakah ayeuna gitu ya malam 2 apakah besok malam 23, apakah besok malam 25. Belum lagi kalau kita teh antar organisasi yang ada di ya, Indonesia teh beda si ini, gitu ya. Yang ini yang malam ganjilnya sekarang, kata yang organisasi B malam ganjilnya besok gitu ya. Berarti kan 10 hari terakhir itu kita harus optimal, karena memang bisa jadi ya yang disebutkan Wafa itu lebih tepat, yang saya bisa tuh ternyata sama-sama tepat bisa jadi ya. Nah, jadi maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kalau malam Lailatul Qadar itu ibaratnya kita harus mencari. Nah, kalau malam tanggal 9 Zulhijjah itu adalah momen yang sudah tepat gitu ya, yang mana disebutkan jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 lalu ditambah dengan hari tasyrik, itu adalah hari-hari yang mulia. Hari tasyrik itu adalah hari apa? Hari yang kita masih bisa untuk menyembelih ya. Nah, ini pun menjadi sebuah pembelajaran kenapa ya kalau Allah sampai memberikan ada 3 hari tasyrik, karena biar ada kesempatan. Di situ ternyata ada orang yang belum siap berkurban di tanggal 10, maka masih ada tanggal 11, masih ada tanggal 12, masih ada tanggal 13. Jadi ibaratnya ini berarti kan kurban ini termasuk ibadah yang harus kita upayakan. Iya. Gitu ya. Ya, jangan sampai kemudian ibaratnya bilang tidak sanggup berkurban, tapi punten atau masih merokok gitu ya. Iya. Atau yang ya masih kene bisa jajan rutin. Karena kalau misalnya andaikan misalnya nih kita ambil yang kurbannya yang ya tidak terlalu besar gitu ya, yang normal lah, misalnya kayak 3 juta, ketika misalnya tuh dibagi itu kan paling cuma sehari jatuhnya berapa, 8 ribuan kalau kita mau nabung. Kalau niat benar-benar ya, seperti itu. Diusahakan. Karena kita itu hanya diminta berkurban harta. Kebayang itu cikal bakal pertamanya kejadian ini kan bukan Nabi harta, Ibrahim anaknya. Anak gitu, yang mana anaknya ini kan ditunggu lama Nabi banget. Ibrahim tuh gitu. Nabi Ibrahim tuh menunggu sampai sepuh baru kemudian ditakdirkan punya keturunan. Nah, ini jadi melenceng dikit ya. Maka kalau ada orang yang saya ini berhijrah nih, saya udah hijrah. Tapi kenapa ya doa-doa saya teh ketika kabul pada saya teh udah lebih rajin ya namanya gitu ya, ibadah teh saya udah lebih rajin. Terus nanya belum dikabul-kabul, atau malu sama Nabi Ibrahim ya?
Iya ya. Nabi Ibrahim. Iya, namanya kurang Kita lama apa bapaknya gitu. juga, emang kapan teh berdoanya? Itu udah seminggu ini teh, pokoknya saya teh udah rajin weh Seminggu tahajud gitu. tahajud buat ini Udah merasa hajat yang bahwa ini. aduh ini hajat saya kenapa belum dikabulkan, padahal saya udah seminggu rutin tahajud gitu ya. Katanya kalau orang yang berhijrah, yang bertobat tuh akan langsung dikabulkan gitu ya. Ya maka berkacalah kita ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh ke puluhan tahun baru setelah itu kemudian ditakdirkan itu punya keturunan, dan setelah sudah ada punya keturunan Tiba-tiba harus dipindahkan, dialihkan. dialihkan. Setelah bertahun-tahun udah ketemu lagi gitu ya, kondisinya anaknya sudah remaja, Allah memberikan perintah untuk menyembelih gitu ya. Dan maka dari kisah Nabi Ibrahim pun kita tuh harus pede aja. Kalau Allah ngasih ujian, itu pasti Allah tuh ngasih solusi. Kisahnya Nabi Ibrahim ini kan menunjukkan itu. Kalau ibaratnya kalau tidak taat dan overthinking ya pasti kepikirannya udah kemana-mana, orang kabur udah keluar dari muka bumi ini gitu kan ya. Ini Allah yang ngasih perintah, tapi kok enak banget ya gitu. Maksudnya Allah tuh ngasih perintah suatu hal yang padahal sangat dicintai gitu. Ya agak-agak malah tega bahasanya Ya, ya Allah kok udah, tega sih gitu. orang kabur bisa tuh kemana, itu kan nggak kemana juga gitu ya, bisa kita lari gitu. Secara semua yang ada di muka bumi ini Ya adalah Allah. punyanya Allah, itu kita bersembunyi dimanapun juga tetap ketahuan gitu ya sama Allah mah gitu. Dan maka ya Nabi Ibrahim taat, begitupun dengan putranya juga taat gitu ya. Dan ternyata betul bahwa Allah tuh pasti akan memberikan keajaiban dan solusi. Ternyata kan yang disembeli akhirnya bukan putranya gitu ya, tetapi Allah meminta untuk digantikan dengan seekor kibas atau ya domba. Gitu ya. Nah, jadi kan maka berhusnuzon saja, karena gini Waf, bisa jadi kita itu kalau lagi ada ujian lalu kita ikhtiar untuk menyelesaikan, bisa jadi cara Allah menyelesaikan atau hasilnya mah itu tuh bukan dari kita ikhtiarkan. Iya lagi, iya. Jadi kalau misalnya kan tugasnya kita pokoknya ikhtiar aja, dan bukan ditugaskan untuk mencari solusi. Dan solusinya mah ternyata bisa jadi dari jalan yang kita sendiri nggak tahu, nggak disangka-sangka. Jadi maka yakinlah seperti halnya Nabi Ibrahim begitu yakin sama Allah ketika melepaskan istrinya dengan putranya yang begitu sangat dicintainya, diminta disimpan di satu kota yang bernama Bakkah yang tidak ada penghuninya gitu ya. Ya ayeuna ya di Mekah zaman sekarang kan udah ada banyak hotel bintang 5, bintang 7, ada mall. Ada mall. Segala macam. Kalau dulu kan tidak gitu ya. Nabi Ibrahim menyimpan istrinya, kemudian anaknya di sana dalam kondisi hanya berdua saja gitu ya. Tapi kemudian ketika istrinya bertanya, wahai suamiku, apakah ini memang perintah dari Allah? Iya gitu. Maka istrinya pun insya Allah pasti Allah pun akan menolong ya. Dan Nabi Ibrahim juga sangat berprasangka baik ya, pasti Allah pun akan memberikan solusi. Sedih mas sedih gitu ya. Siapa yang nggak sedih? Ya, gitu ya. Cuman ya kekuatan yakinnya Nabi Ibrahim itu pun yang menjadi syariat wasilahnya sekarang kota Mekah tuh seperti ini ya, menjadi negeri yang diberkahi, bahkan negeri yang dirindukan, terus aja dirindukan gitu ya. Baru landing ke Indonesia setelah umroh atau setelah haji langsung pengen lagi balik lagi gitu ya, kayak gitu ya. Nah itu jadi memang itulah buah dari kesabaran dan penerimaannya Nabi Ibrahim dan yakinnya Nabi Ibrahim. Maka kita pun Idul Adha ini bukan hanya sebatas sembeli, sholat duha, bukan, tapi banyak makna yang bisa kita ambil sebagai penguat bagi diri kita untuk untuk lebih wise, lebih bijak lagi, lebih bersemangat lagi menghadapi kehidupan ini gitu. Kalau ngobrolin ujian mah pasti semua orang tuh punya ujiannya masing-masing. Nah itu di sebelah sana ada gunungnya indah gitu. Nggak kelihatan ya sama teman-teman. Zaman kita ada gunung yang bagus banget. Indah gitu ya, tapi kalau kita naik ke situ aja ya ternyata tidak seindah yang dilihat gitu kan ya. Capek. Jadi mungkin kita juga ngelihat kehidupan orang lain, wah enak ya saya mah, indah ya hidupnya ya gitu ya. Ya nggak tahu aja loh gitu. Ya kayak gunung dia kan ya hijau warnanya, ada hijau muda, hijau tua, kayak kelihatannya tuh kayak empuk gitu ya. Kayak seperti karpet, kayak lihat ini kebun teh. Kalau di Ciater tuh kayak karpet ya. Sakit-sakit juga kalau kamu turun di sana gitu. Iya pas waktu kita masuk ke gunung itu kan ada ranting, ada hewan yang buas gitu ya, nanjak, itu kan
ya begitulah kehidupan orang lain yang kita lihat itu begitu indah, tapi bisa jadi ya Allah sudah menyiapkan kadar ujiannya gitu ya. Maka ya kisah kejadiannya Nabi Ibrahim juga ini bisa memberikan banyak hikmah gitu buat kita gitu ya, bahwa yang pasti tugas kita mah adalah pokoknya fokus aja dengan ujian kita, coba menyelesaikan, minta sama Allah, nanti Allah akan menyelesaikan dengan cara yang ajaib yang bisa jadi kita juga nggak nyangka gitu, ternyata Allah kasih solusinya seperti itu gitu ya. Nah kemudian perihal Idul Adha ini gitu ya, tadi yang pertama kita diajarkan tentang pengorbanan, kita diajarkan tentang bersyukurnya sama Allah atas banyak kebaikan, itu adalah dengan menambah ketaatan gitu ya. Lalu kalau misalnya yang ketiga, kalau misalnya kita berdoa sama Allah, ya pokoknya mah yakin aja Allah itu pasti akan mengabulkan doa kita. Jangan kalah ke iblis ya. Iblis itu sudah jelas penuh dengan dosa, tapi dia juga tetap aja percaya diri meminta kepada Allah. Ketika Allah menyuruh iblis itu untuk dimasukkan ke dalam neraka, di saat dia tidak mau taat kepada Allah kan, untuk sujud di hadapan Nabi Adam, maka iblis kan meminta, ya Allah tolong tangguhkan, jangan sekarang, tolong tangguhkan nanti sampai ke akhir zaman, sampai ke hari kiamat gitu ya, baru setelah itu baru aku dimasukkan. Iblis saja yang sudah begitu banyak dosanya itu Allah kabulkan doanya, dan dia pun sangat yakin dengan pengabulan doanya gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekarang tuh kayak teman-teman yang aduh malu saya mau berdoa aja dah, saya tuh banyak dosa gitu ya. Nah, justru kalau kita itu takut sama Allah maka semakin dekat. Jadi kalau takut sama manusia mah menjauh, kalau takut sama Allah mendekat gitu ya. Wah ya Wafa gitu ya. Cari jalan gitu ya. Nah, kalau takut sama Allah itu maka semakin mendekat. Gitu ya. Di saat kita tahu bahwa sadar bahwa kita tuh banyak dosa, maka ya meminta ampunan kepada Allah ya. Perbanyak meminta ampunan. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini pun Rasulullah mencontohkan satu, memperbanyak takbiran nih. Takbiran teh mulai dari tanggal 1 kan ya. Mulai pas sambil hiji ngumpul gitu. Jangan kaget kalau tiba-tiba di masjid, memang di kita mungkin tidak biasa ya ketika takbiran di tanggal hiji gitu ya. Allahu Akbar gitu ya, padahal itu disunahkan ya. Jadi kita yang apa kita di sendirian setel di rumah dengerin earphone-nya sambil suara takbiran di Masjidil Haram, wah itu kan Masya Allah ya. Jadi kita manifesting sekali ya. Gitu ya. Kita sambil takbiran, lalu kemudian memperbanyak istighfar dan kemudian meminta kepada Allah agar Allah membebaskan diri kita dari siksa api neraka gitu ya. Nah, tata ini itu ya tadi. Jadi perihal Idul Adha nih, teman-teman semua, ini perihal Idul Adha. Jadi Idul Adha ini adalah rangkaian persiapan kita melakukan amal soleh semenjak dari tanggal 1, nanti puncaknya di tanggal 9, 10, lalu kemudian Allah juga masih memberikan kesempatan hari-hari mulia yang bisa kita optimalkan untuk mengorbankan apa yang bisa kita korbankan gitu ya. Kita makan hanya diminta harta, maka ya itu saja. Dan yang penting mah hewan kurban itu sebetulnya terpenuhi aja syarat untuk disembeli sebagai hewan kurban ya. Yang membuat menjadi berat itu apa? Ego biasa namanya. Banyak Pak Haji kuda nate kuda Pak Haji Pak Haji sapi nate ngan sekian eta gitu ya. Nah itu kan sebenarnya lebih kepada ego gitu ya. Kalau misalnya tuh kayak teman-teman yang di Jakarta itu banyak yang murah-murah ya, karena kan mbek ya enak sih yang panjang kupingnya ya gitu deh ya. Itu kan dagingnya memang sedikit ya, memang harganya juga lebih murah. Gitu, ada yang 1 sekian gitu itu ya. Itu yang penting sudah terpenuhi syarat untuk kurbannya, sebetulnya itu udah bisa. Dan kalau kita memang mau merencanakan itu bisa sehari 8.000 sekarang apa sih ya? Jajan juga lebih dari itu. Itu ya, maksudnya kayak itu 8.000 dikumpulin itu ya bisa, kita bisa berkurban gitu ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke hari H itu maka ada yang disebut dengan saum Arafah yang bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah gitu ya. Jadi mulai dari tanggal 8, tanggal 9 itu adalah momen yang dahsyat gitu ya. Tanggal 8 itu Nabi Ibrahim itu bermimpi untuk menyembelih putranya. Tanggal 9 Nabi Ibrahim baru ngeh gitu maksud dari mimpinya itu gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah hari yang sangat istimewa gitu ya. Bahkan sampai
Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan orang yang melakukan amal di hari Arafah itu disebutnya juga sebagai penduduk langit. Jadi sangat-sangat dimuliakan. Kemudian hari Arafah ini hari pembebasan dari api neraka, hari ketaatan, hari mujahadah dengan ibadah, dan waktu yang paling agung untuk berdoa itu adalah di hari Arafah. Dan saum Arafah ini ada riwayat yang menyebutkan bahwa itu dimulai sejak tahun kedua Hijriah. Sedangkan ibadah haji itu tahun 9. Jadi kita itu justru saum heula. Jadi kalau satu sekarang ada pertanyaan ya gimana ternyata kita dengan pemerintah Arab Saudi itu ternyata tidak sama ya gitu ya. Jadi pemerintah Arab Saudi itu hari Ahad, tanggal 10-nya, kita mah hari Senin gitu ya. Jadi kalau misalnya itu saum Arafahnya itu berarti lebih dulu di Mekah gitu ya, sebenarnya di Arab gitu ya. Ya beda zona waktu. Itu gimana? Nah, maka para ulama berpendapat bahwa ikutilah aturan yang berlaku di negaramu. Jadi di mana kita seperti berpijak itu, maka ya kita optimalkan. Mulai besok berarti ya, Sabtu nih tanggal 8 di kita, versi di sana itu kan berarti kan tanggal 9 gitu ya, maka kita sudah mulai mengoptimalkan ibadah-ibadah kita gitu ya. Lalu kemudian tadi nih yang disampaikan oleh Wafa ya, kalau Lailatul Qadar itu tidak diketahui kapan waktunya, sedangkan Arafah itu diketahui pasti. Jadi maknya sih kalau tidak bersungguh-sungguh gitu ya. Udah disepil tanggalnya. Udah dikasih tahu gitu ya, udah disepil. Nah, kalaulah di malam Lailatul Qadar itu malaikat yang diutus oleh Allah memenuhi langit untuk mengaminkan doa-doa orang yang berdoa di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kalau tanggal 9 Zulhijjah gitu ya, di hari Arafah itu Allah yang langsung turun untuk mengaminkan, untuk mengabulkan semua doa orang yang berdoa di hari itu. Jadi ini ajaib pisan. Maka optimalkan. Kayaknya nggak worth it untuk ditinggalkan ya. Gitu. Harus masa gitu sehari doang dari sekian banyak hari yang kita lewati. Maka apa saja nih teman-teman yang harus dilakukan ya? Yang pertama, usahakan tidur lebih awal. Kenapa? Biar bisa tahajud. Iya, biar kita bisa bangun lebih awal. Bisa tahajud dulu minimal 2 rakaat atau 4 rakaat gitu ya. Habis itu nih yang akhwat, yang putri nyiapin sahur gitu ya, kemudian makan sahur. Nanti sisakan spare waktu misalnya setengah jam atau 15 menit untuk kita langsung masuk lagi ke mihrab kita. Ya, jadi duduk lagi di atas sajadah, lalu kemudian perbanyak takbir dan istighfar. Ya. Perbanyak istighfar, lalu sambil nunggu waktu sholat subuh gitu ya. Kita udah tahajud, udah sahur. Sekarang kita tunggu waktunya sholat subuh, duduk di atas sajadah, masuk ke mihrab, siapkan air minum aja gitu. Jadi kalau pas sudah mau mendekati ke azan, tinggal minum aja gitu ya, seperti itu. Nah, lalu setelah itu kan tidak ada lagi, kan itu hari Ahad ya, jadi berarti nggak ada aktivitas lain ya. Maka setelah beres sholat subuh, andaikan memungkinkan, duduk kita sambil menunggu waktu syuruk. Oke? Perihal syuruk ini kan ada hadisnya ya, barang siapa yang sholat 2 rakaat di waktu syuruk itu, maka pahalanya itu seperti mendapatkan pahala haji dan umroh. Memang ada ulama yang menyebutkan kalau misalnya dilakukan di masjid gitu ya, lalu gimana kan kebanyakan dari apalagi nih ibu-ibu muda misalnya itu kan gak memungkinkan, apalagi anaknya juga kecil butuh perhatian, maka ya udah di rumah aja gitu ya, semampunya nanti beres sholat sambil nunggu waktu syuruk, udah syuruk sholat 2 rakaat, mau istirahat silahkan istirahat, kalaupun tidak karena ini cuma sehari ya sayang banget, maka lanjutkan lagi kita dengan tilawah Al-Quran, tunggu sampai waktu duha gitu ya. Pas waktu duha, lakukan duha, sholat tobat, sholat istiharoh gitu ya, itu lakukan. Kemudian perbanyak terus takbir, perbanyak terus istighfar, lalu kemudian juga tilawah Al-Quran gitu ya.
Kalau misalnya tuh rada bosen-bosen, rada tulu-tulu dengerin ceramah, itu mah enggak, silahkan boleh. Cuma kalau bisa jangan jauh-jauh dari itu gitu loh teh. Iya, Jadi jangan jauh-jauh. tiba-tiba nge-mall. Nah, ini aduh enggak deh. Aduh, Karena oh gitu. iya, karena Arafah itu bukan hari beberes. Hari Arafah itu bukan hari berbelanja gitu ya. Iya. Tergelincir ibu-ibu khawatirnya. Dan memang terkadang kita tuh terlalu mengagungkan sesuatu yang tidak sunah-sunah acan gitu. Harus ada ini, saya mau lebaran harus ada Harus ini gitu ya. harus sunah-sunah aja. Persiapkan dari sekarang. Kalaupun memang ada yang harus dipersiapkan, persiapkan. Terus juga dari sekarang mah kayaknya kayak toko-toko juga tetap aja buka ya. Kalau misalnya tuh kayak lebaran oke, lebaran Idul Fitri Kadang-kadang juga cuma buka tutupnya pas sholat idnya aja. iya gitu maksudnya. Jadi kalaupun kita perlu apa yang harus dipersiapkan itu bisa pas hari H-nya juga gitu. Maksudnya jangan cari alasan yang ini butuh ini. Udahlah, saya bisa pakai apa belanja online lah Iya, ya. sekarang Gitu. banyak Karena sangat lah dipermudah banget gitu ya. teknologi yang memudahkan, nggak harus Ya, keluar. gitu ya. Oh iya nih ada yang kelewat. Di saat misalnya teteh-teteh mau wudhu, jadi biar salah satu merasakan nikmatnya wudhu itu adalah dengan membayangkan. memahami itu. Kan mungkin selama ini mah wudhu juga kurang dinikmati ya, karena hanya sebatas membasuh Gebur-gebur saja gitu ya. Tapi sesungguhnya wudhu itu ada keutamaan adalah di saat kita berwudhu, kalau kita kumur-kumur misalnya gitu ya, maka berjatuhanlah itu dosa-dosa, membicarakan orang lain, membuka aib orang lain, membicarakan artis padahal itu nggak kenal sama kita. Ikut heboh tapinya. Ya gitu, dan beritanya juga belum tentu benar, berhati-hati gitu ya. Maka yakinlah bahwa di saat kita wudhu tuh kemudian air berjatuhan keluar dari hasil bekas wudhu, membasuhnya diri kita itu, maka itu ikut juga berjatuhanlah dosa-dosa kita gitu ya. Oke, tadi ya sholat duha. Setelah sholat duha sambil menunggu waktu zuhur gitu ya, maka silakan beraktivitas yang masih mensupport, ibaratnya masih mensupport kegiatan apa ya kegiatan hari Arafahnya ini gitu ya. Amal-amal soleh ya. Amal soleh ya, misalnya tuh mau beres-beres rumah ya silakan sewajarnya, tidak harus jadi terlalu kumaha gitu ya. Dan biasanya juga enak gitu. Enak nah itu enak kubatu tuh sebetulnya nggak jadi jaminan ini kita nggak happy enak ke Allah gitu. Daripada nggak enak ke orang. Enak kubatur cina kita rumah teh udah lah ya gitu kan, kita cuma diminta hari Arafah ini cuma sampai maghrib gitu ya, cuma sampai maghrib gitu, sedangkan kayak yang lain-lain itu kan bisa dilakukan setelah maghrib gitu ya, seperti itu. Jadi udah fokus ya. Nah, baca Al-Quran, perbanyak tasbih, tahmid, tahlil, kemudian juga membaca zikir la ilaha illallah walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu setelah itu kita sholat zuhur, beres sholat zuhur, takbir, tasbih, baca Quran, lalu setel ceramah ustad-ustad, mau live streaming ataupun misalnya yang live ataupun yang rekaman, karena kan kita beda sehari ya. Ceramah ustad-ustad yang sedang wukuf di Arafah. Iya. Banyak ya ustad-ustad di Bandung juga banyak yang selalu live ketika ada di Arafah dengan jamaahnya ya. Karena kan nanti orang yang sedang, saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji itu kan nanti akan wukuf di per tenda-tenda, per kloter, per ini ya KBIH-nya gitu ya. Lalu kemudian akan ada dari mulai zuhur itu nanti akan ada ceramah. Sebetulnya ceramah ini untuk apa? Dalam rangka ya biar orang juga lebih terfokuskan lagi gitu ya. Ada kajiannya, terus kemudian juga kan daripada cicing masing-masing ya. Maka kan lebih baik lagi yaitu akhirnya adalah ceramah itu untuk apa? Untuk biar konsennya nggak bobo gitu, nggak mana-mana gitu ya. Jadi ada ceramah lagi sambil menunggu waktu asar gitu ya. Lalu setelah asar itu perbanyak doa sampai kita menjelang ke maghrib gitu ya. Doa apa yang diutamakan? Doa diberikan takdir terbaik nanti setelah kita wafat. Kemudian minta diperbaiki urusan kehidupan kita selama hidup di dunia gitu ya. Diberikan nikmat keimanan untuk ibadah. Boleh nggak minta harta? Ya boleh, pokoknya silahkan aja berdoa gitu ya. Jadi jangan tidur. Iya gitu ya lebarnya. Malah bobo. Ya apalagi nanti kan lagi saum ya, bisa jadi kan apalagi kalau misalnya kita sekarang nggak saum tiba-tiba jadi saum tuh kan jadi di awal deh ya ibaratnya pengkondisian lagi awal gitu ya. Nah,
Maka berdoalah kepada Allah ya, minta dibebaskan dari siksa api neraka, dikasih petunjuk untuk melakukan amal soleh, dibahagiakan, dimuliakan di dunia akhirat. Doakan orang tua, doakan sahabat-sahabat, doakan, pokoknya doakan saudara kita, jangan pelit dengan doa ya. Enak, wah itu saya doakan itu makanya dikabul lah saya kumaya pokoknya emang Ya kan yang kita doakan Iya. ke orang lain diaminkan malah. Iya gitu, karena setiap doa yang kita langitkan maka malaikat akan mengaminkan. Apalagi di hari Arafah ini Allah langsung, ya Allah yang Betul. langsung mendengarkan doa-doa kita. Oke ya, mangga itu pengennya untuk Insyaallah ya. ntar nanti insya Allah nambah. Iya, ya betul ya, di Indonesia mungkin euforianya lebih besar ketika Idul Fitri, walaupun ya sebenarnya sama-sama hari besar umat Islam, tapi kadang karena euforianya fokus di Idul Fitri, jadi kesannya Idul Adha itu tidak sepenting Idul Fitri gitu. Padahal ternyata di balik semua itu banyak keutamaan yang Masya Allah luar biasa sebetulnya. Padahal justru kalau Idul Adha itu disebutnya berarti hari tasyrik itu adalah hari makan-makan ya. Hari kumpulnya kita dengan keluarga itu justru ada di hari tasyrik. Sedangkan kalau Idul Adha ya, kalau Idul Fitri itu beres kita saum Ramadan itu masih ada sunnah saum Syawal. 6 hari. Jadi sebetulnya udah waktu euforia gitu. Iya, belum beres Belum gitu. beres gitu. Sedangkan kalau Idul Adha itu memang hari makan-makan. Oh, judulnya hari makan. Iya, karena Ayo, nggak kita boleh makan. saum kan? Ya, nggak boleh saum Karena 3 hari. hukumnya saum di hari tasyrik ya. Malah haram. Tanggal 10, 11, 12, 13 gitu kan ya. Itu teh nggak boleh saum, jadi harusnya makan. Bahkan orang yang berkurban itu, para adohi itu sunnah hukumnya memakan daging kurbannya gitu ya. Jadi harus makan, harus ada Nyicipin. yang di jadi jatah buat sendiri gitu ya. Malah sekarang suka ada pemahaman itu tuh nggak boleh makan kurban yang jatah sendiri, itu justru malah harus salah ya dibagikan, harusnya gitu ya. Bukan kalau zakat fitrah, kalau zakat itu kan hanya untuk yang asnaf gitu ya, yang memang berhak, mustahik yang memang berhak menerima zakat gitu ya. Sedangkan kalau daging kurban itu bebas itu dibagiinnya ke siapa gitu ya. Ya, Insya Allah ya teman-teman, teteh-teteh, akang-akang, siapapun yang menonton, semoga kita bisa mengimplementasikan tadi ya beberapa nasihat dari Mas Sandra gitu. Apa yang bisa kita lakukan kalau ngeblank gitu ya, terus ngapain gitu ya supaya tadi bisa dapat ampunan, bisa dapat pengabulan doa dan lain-lain ya. Tadi ya banyak sekali hal yang kita bisa lakukan. Intinya sih beramal soleh yang banyak. Mungkin tadi ada beberapa hal spesifik juga ya, memperbanyak takbir, istighfar, tilawah dan lain-lain. Tapi intinya dalam memperbanyak amal soleh. Jadi jangan sampai waktunya terbuang sia-sia gitu. Karena kadang salah satu cara kita bisa beramal soleh kan mengetahui keutamaannya. Semoga dengan kita sudah mengetahui keutamaannya bisa kita implementasikan dengan maksimal. Dan ya kita bisa dapat ampunan Allah, doa-doa kita juga dikabulkan. Gitu sih ya teman-teman. Ya pasti gini Waf, jadi Allah itu dengan adanya hari ini itu intinya adalah untuk ngasih kesempatan gitu buat kita untuk lebih memuliakan diri kita sendiri. Hari ini kalau saum di hari ini nanti dapat pengampunan dosa. Kalau saum di hari ini, nah itu kan kayak gitu ya, banyak ya keutamaan-keutamaan dari amal soleh. Itu coba kalau kita mau membaca itu semuanya itu adalah untuk diri kita. Iya. Gitu ya. Buat kita juga sebenarnya. Iya, itu termasuk kayak kurban. Bukan untuk Allah. Buat kita itu justru. untuk kita gitu ya, di saat dipotongnya hewan kurban kita itu tetap aja ternyata yang merasakan nikmatnya kita deui gitu ya. Nah kalau misalnya Allah sendiri bagaimana ya Allah tuh yang dilihat oleh Allah adalah apa? Takwanya, ikhlasnya gitu ya, tadhiyahnya. Karena ada orang yang buat dia beli sapi 100 juta itu gampang gitu. Tapi ada orang yang buat beli sapi 1/7-nya 3,5 juta itu benar-benar morat-marit banget pengorbanannya gitu. Nah itu kan menjadi tolak ukur penilaian ya. Maka ya berbahagialah dengan semua aturan yang sudah Allah berikan, itu sesungguhnya adalah kebaikan
bagi diri kita. Maka kalau kata guru saya, sebetulnya hamdalah aja tuh nggak cukup untuk memuji Allah. Jadi kayak kita kayak alhamdulillah, alhamdulillah. Karena alhamdulillah tuh kan kita juga yang merasakan. Alhamdulillah ya kita udah makan, sanu makanan kita muji Allah itu ada untuk berterima kasih. Maka sebenarnya nggak cukup hanya dengan alhamdulillah. Bentuk terima kasih kita itu adalah ya dengan semakin banyak kita melakukan amal soleh, kita berhusnuzon sama Allah, itu adalah sebuah kebaikan. Itu ibaratnya karena gini, menyebutkan alhamdulillah hanya sebatas lisan itu baik. Tapi kalau alhamdulillah lalu dimunculkan, ya Allah ini semuanya dari Allah, saya emang nggak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan. Itu kan makna hamdalah itu seperti itu ya. Kalau sudah sampai ke titik itu, maka ya kita hidup akan menjadi lebih ringan gitu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk, ini saya diuji hidup gara-gara saya hijrah gitu ya. Emang benar itu hijrah naoge gitu ya. Atau emang hijrahnya udah berapa lama? Ya pas kemarin tuh saya udah sampai nangis-nangis pas tahajud itu tuh saya tuh udah hijrah. Tapi teh kenapa ya hidup saya teh asa setelah hijrah tuh asa semakin gonjang-ganjing. Oh gitu ya. Teh nu hijrah diuji, nu teu hijrah oge diuji. Jadi sebenarnya bukan masalah hijrah atau enggaknya gitu ya. Sama-sama diujinya. Ya jangan terlalu, ya ibaratnya mah yakinlah bahwa semua doa itu akan dikabul. Maka Allah juga akan sangat minta, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka Allah akan mengabulkan gitu ya. Kalaupun ternyata kemudian Allah pendingnya itu normal, karena kita hidup di dunia. Yang langsung mah nanti kalau kita sudah masuk surga gitu ya. Rasulullah saja meminta dipindahkan kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Karena kan itu kan sebuah pencemoohan ya yang diterima oleh Rasulullah ketika kaum muslim itu menghadap ke Al-Aqsa gitu ya kan. Oh sama. Orang-orang Yahudi tuh kayak yang emang agama copy paste gini ya, kayak seperti itu gitu ya. Lalu kemudian oleh Rasulullah itu berdoa kurang lebih itu 17 bulan. Tuh, kalau baru seminggu baru seminggu kayak saya tunggu seminggu ini udah hijrah itu baru seminggu ya. Gitu. Itu baru seminggu ini. Rasulullah sampai 17 bulan lalu kemudian Allah mengijabah gitu ya, akhirnya kiblatnya kaum muslimin itu adalah ke Masjidil Haram gitu ya. Jadi ini juga mohon difahami ya, karena banyak teman-teman yang ternyata Islam juga agama yang menyembah patung juga gitu ya, menyembah Ka'bah itu bukan disembah, itu adalah simbol menyatukan, jadi biar searah. Karena kalau misalnya tidak di satu arah kan ya kebayang sholat di masjid ya nuan ke kanan ya nuan ke kiri gitu kan ya, jadi tidak sama gitu. Nah, maksudnya kerennya Islam itu kan seperti itu gitu ya, semuanya disatu supaya tertib ya. Ya, insyaallah ya. Insyaallah. Semoga bisa optimal nih, semoga kita bisa mengoptimalkan waktu yang sudah Allah tentukan, bahwa di sini ada pengampunan atas dosa kita, di sini ada kebaikan-kebaikan atas semua pahala amal soleh yang dilakukan. Lalu juga kalau ingin berdoa meminta agar takdir hidup kita ini menjadi lebih baik, nasib hidup kita ini menjadi lebih baik, maka ini hari Arafah itu adalah hari yang terbaik untuk kita benar-benar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh menghadirkan amal-amal terbaik. Jadi siap-siap teteh-teteh, satu hari lagi berarti ya, satu hari lagi maka kita optimalkan, maka kita prioritaskan untuk lebih banyak kita berduaan dengan Allah gitu ya, tanpa bukan berarti jadi tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kewajiban kita, bukan ya, kewajiban kalau yang sudah menikah kewajiban ke suaminya, ke anak-anaknya, atau yang teteh-teteh yang masih ada orang tua tetap bermuamalah baik juga dengan orang tua, bukan berarti yang mama kemis kahoyong teteh enggak ya kan lagi Arafah gitu. Nah, ya tetap aja. Dan mudah-mudahan sekarang mungkin kita masih tanggal 9 Zulhijjah kita lewati masih di bumi pertiwi ini, mudah-mudahan Allah segera takdirkan next tahun depan kita bisa melaksanakan Arafah itu adalah di sana langsung, di tempatnya langsung ya. Jadi Arafah itu bukan hanya ada di sana, tetapi Arafah pun ada di sini gitu ya. Di sana saudara-saudara kita yang sedang haji itu diminta untuk diam seharian itu gitu ya, diam dan fokus untuk beristighfar, bertakbir, berzikir, bermuhasabah, kemudian juga tilawah gitu ya. Nah kita pun sama gitu ya, karena langit kita sama, jadi tidak ada sekat, Arafah mah hanya di situ saja, enggak gitu ya. Allahnya hanya turunnya di sana aja gitu ya, Allah hanya mengabulkan doa orang-orang yang ada di sana dan tidak gitu ya.
pengabulan doa akan melimpah dari Allah Subhanahu wa taala di hari itu, maka optimalkan. Di sana sedang Arafah berdiam, maka kita pun di sini juga sama. Arafahnya kita adalah di sini meskipun tidak di padang di sana itu ya di Arafahnya, tapi kita di sini kita pun melaksanakan hal-hal kebaikan yang menjadi jalan wasilahnya kita bertambah lagi kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat banget gitu ya, nikmat ibadah insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ya. Sip. Untuk Itu mohon pointen ya. Ya, mohon. semoga kita bisa mengambil pelajaran dan yang penting dipraktekkan. Iya, jadi bismillah ya, berproses semuanya. berproses kita praktekkan dan semoga kita dapat ampunan, pengabulan Amin. doa, dan tadi juga ya doa luar biasa, semoga semuanya bisa Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji gitu di waktu yang tepat. Ya, begitu teteh-teteh, rekan-rekan semuanya. Seperti biasa kalau misalnya ada ide mau bahas sesuatu silahkan diketik di kolom komentar, nanti insya Allah kita coba kurasi, coba mana yang mau kita bahas gitu ya. Ditunggu ide-ide briliannya dari teman-teman semua. Aku tutup, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.